Dari Jakarta, gue berangkat naik bis PO Jaya dengan harga 140.000. Maklum, harga lagi melonjak karena ada pandemi. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua bisa kembali lagi berkumpul dengan orang terdekat kita tanpa menjaga jarak. Al-Fatihah. Dari Jakarta, gue berangkat sekitar jam setengah 5-an. Bis membawa kami dari Jakarta menuju Wonosobo, kurang lebih sekitar 12 jam. Kami tiba di Wonosobo, tepatnya di Terminal Mendolo. Ya, terminal ini sudah tidak asing lagi buat kalangan pendaki. Yang punya cerita di terminal ini, boleh bagi ceritanya di komen, hehehe. Dari terminal, gue melanjutkan perjalanan ke base camp menggunakan losbak. Kebetulan banget ada teman pendaki, jadi ya kita nebeng, biar dimurahin, hehehe. Halo guys. Halo guys. Dadah guys, dadah guys. Ya. Sesampainya di base camp, kami langsung registrasi. Di sini ada beberapa poin, dari poin 1 sampai poin 5. Di poin ini kita disuruh menulis barang apa saja yang kita bawa. Setelah selesai menyelesaikan poin-poin tersebut, kita ke tempat registrasi dan membayar simaksi sebesar Rp30.000. Setelah melakukan registrasi, kami menyewa ojek. Kok ojek sih mas? Itu namanya bukan mendaki mas, bla 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 bla. Mas kok mendaki naik kendaraan? Hehehe, itu cuma untuk mempersingkat waktu aja. Naik ojek. Ojek di Gunung Sumbing ini sangatlah unik, penumpangnya duduk di depan. Ya, rasanya naik ojek Sumbing ini ngeri-ngeri deg-degan gimana gitu. Tiba juga kita di pos 1 atau pos ojek. Oh iya, kalau kita berjalan kaki dari base camp sampai pos 1 kurang lebih 2 jam. Namun, kalau naik ojek nggak nyampe 15 menit. Setelah itu, kita berdoa untuk kelancaran pendakian. Berdoa dimulai. Bismillah, MT Sumbing. Trek dari pos 1 ini masih didominasi dengan tanah. Agak menanjak sedikit sih, dan lama-kelamaan nanjaknya semakin jadi. Beberapa menit berjalan, kami tiba di pos 2 Bayangan. Ngapain, Cel? Tunggu sih, Cel.
Ya lu ngapain sih? Ya. Trek di sini didominasi dengan akar dan tanah yang lumayan nanjak juga. Wih, ya mulai bahaya tuh, Cel. Mana tuh? Sekitar 1 jam perjalanan, kami tiba di pos 2. Di pos 2, kami istirahat sejenak, melempengkan kaki dulu dikit, hehehe. Di sini view Gunung Sindoro sangat cantik dan gagah memukau. Sekitar 15 menit, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 3 Gunung Sumbing. Jalanannya makin ke atas makin naik. Aduh, tajam juga ini. Bunga-bunga tajam nih, guys. Tajam ini bunga. Nah, di antara pos 2 dan pos 3 ada jalur yang sangat fenomenal, yaitu jalur engkol-engkolan. Sudah jelas dan pada tahu semua yang udah pernah naik Gunung Sumbing via Garung gimana rasanya, jangan ditanya dah. Ya pokoknya mantul betul. Ini adalah jalur engkol-engkolan, lumayan juga kan kelihatannya. Jalur engkol-engkolan begitu menguras tenaga. Sebentar jalan dan istirahatnya yang lama, hehehe. Ini namanya jalur engkol-engkolan, guys. Tuh, mantep banget. Naik terus dari tadi. Beuh. Semangkuy. Kita lihat ke belakang. Ya, ada dia. Minggir. Oh, waduh. Mantep deh ini mah. Tapi di sisi lain, view yang ditawarkan sangatlah indah. Nampak Gunung Sindoro yang sangat gagah. Dikit. Ya, elah. Sindoro. Oh guys, silebet guys, asli. Silebet guys. Pudian gue jangan pudian gue. Silebet guys. Coba. Asli. No. Aduh, Lah, ini. Aku capek nih. Kita kecapean. Saya itu termasuk pendaki yang lamban. Beberapa menit berjalan dan beberapa menit pula istirahat. Tapi sih kebanyakan istirahatnya, hehehe. Toh, puncak itu kan gak akan kemana-mana. Jadi ya pelan-pelan aja, gak usah keburu-buru. Sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan, kami tiba di pos 3 Bayangan. Ya, itu cuma bayangan aja. Pos 3 aslinya mah masih di atas sana. Tapi di sini tempat campnya sangat luas. Bisa kira-kira menampung puluhan tenda. Pantat. 10 menit berselang, kami tiba di pos 3 Gunung Sumbing. Sesampainya di pos 3, kami langsung membuat tenda.
nampak sang mentari yang ingin menghilang dari siang hari dan berganti dengan sang rembulan. Sunset di sini sangat cantik. Berikut rekamannya. Sekitar jam setengah 2-an, kami bangun untuk memasak dan makan buat persiapan summit nanti jam 3. Ya, Masak apaan, Cel? Maggot. Nasi, yang ini dulu yang enak dah. Seadanya kagak dimasak. Soto ini emang ini anak Wandawi. Setelah makan, kami berdoa sejenak meminta perlindungan agar sampai tujuan dengan selamat. Amin. Sebelum kita melanjutkan summit ke atas puncak, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Bismillahirrahmanirrahim, sumbing. Hei. Dari pos 3 Camp Area, kami mulai melangkahkan kaki, bergerak menembus dinginnya malam, ditemani cahaya dari headlamp. Posisi saat itu cuma ada kami aja berdua. Mungkin karena kami ngambil jalur lama, jadinya sepi. Kita sampai di persimpangan antara jalur baru dan lama, dan kami memutuskan melanjutkan perjalanan karena tujuan kita masih sangat-sangat jauh sekali. Trek di sini sangat terjal, didominasi dengan tanah yang begitu menanjak menyiksa kaki, dan bebatuan besar dan kecil. Tiba juga kami di pos Pasar Watu. Di sini kami bertemu dengan 2 teman dari Jakarta juga. Wah, kebetulan sekali, jadi agak ramai dikit. Kan sebelumnya kami hanya berdua saja. Kami di dekat pos Watu Kotak sempat nyasar kurang lebih 1 jam dikarenakan tikungannya yang kurang jelas. Maklum, karena gelap gulita, jadi sulit untuk mencari jalan yang benar. Tapi alhamdulillah, beberapa teman dari 2 orang yang jalan sama kami datang menghampiri titik kami berada, dan kita pun semua jalan. Dan alhamdulillahnya, treknya itu ketemu. Gue sangat senang sekali waktu itu. Tak lama kami jalan, nampak sebuah garis yang menyertai gelapnya malam yang muncul dari arah timur. Pertanda sang mentari akan muncul. Selamat pagi guys. Berbabu apa ya? Apa telomo ya? Oh, udah. Kami menikmati sunrise dan bersantai terlebih dahulu, dan tak lupa mengabadikan momen. Ya. Jangan lupa, ntar dia doang yang foto, kita kan tadi pagi nih. Selepas memotret, kami langsung meneruskan perjalanan ke pos 4 Batu Kotak. Di sini, treknya makin jadi aja. Kadang pula kita sering istirahat karena treknya yang begitu mantul. Hingga tiba di pos 4 Batu Kotak. Di sini tempatnya bebatuan, ada yang besar dan kecil. Kalau dilihat-lihat, batu tersebut seperti kepala singa. Kata para pendaki juga sih itu. Hehehe. Dan ngejauh berjalan, ada padang Edelweiss yang sangat cantik. Jalan makin ke atas makin jadi aja. Curam, bebatuan, kadang dengkul ketemu dengan jidat. Dan matahari yang kian siang, kian panas. Tapi nggak apa-apa, harus semangat. Toncel. Cel.
Nyampe Lal. Nyampe Lal. Tak lama kemudian kami tiba juga di puncak. Dengan perasaan yang sangat senang, bangga, dan gak bisa berkata apa-apa. Akhirnya, perjalanan kami terbayar semua dengan landscape yang begitu menawan. Tapi puncak ini puncak buntu. Di puncak buntu, kami berpose sebentar untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke puncak selanjutnya. Anjay, fotografer, anjay. Puncak Sejati dan puncak Raja Wali masih kelihatan jauh di sana. Udah senang-senang juga. Banget. Dan kami melanjutkan perjalanan ke puncak sejati Gunung Sumbing. Ini lagi anak Abang Dawi, lagu yang banyak banget. Ya, stoncel. Trek di sini benar-benar curam sekali, kayak climbing. Yoi, sejuk sekali. Mantap. Dadah. Raja Wali. Tak lama, sekitar 20 menitan, kami tiba di puncak sejati Gunung Sumbing. View-nya bukan main, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasa harum menyelimuti, rasa rendah dengan kebesaran Sang Pencipta. Total perjalanan kurang lebih 6 jam perjalanan sampai ke puncak sejati dari pos 3 tempat kami camp. Kadang, gue suka mikir, apa sih yang perlu kita banggakan dengan apa yang kita punya? Toh di hadapan alam kita itu kecil, bahkan sampai gak kelihatan sama sekali. Jadi gak perlu merasa bangga dengan apa yang kita punya. Ingat, itu semua hanya titipan sementara.